1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah penambangan data kelas AE. Perkenalkan, nama saya Fadlan Syahsyuada dengan NIM 25 11 50 13 77. Nama saya Muhammad Alasya Fitri Angga dengan NIM 25 11 500 791. Nama saya Aditya Saputra dengan NIM 25 115 00 742. Nama saya Rasyad Bagi Saputra dengan NIM 25 11 50 11 87. Nah, pada tugas ini kami mendapatkan data set retail sales dataset 03 dengan metode K-means untuk pemodelan cluster dan Silhouette score untuk evaluasinya. Nah, jadi pertama-tama ini kita bikin file Python-nya dulu. Nah, kita menamai di sini luas ya. Nah, setelah selesai membuat file Python-nya, kita membuat codingan Python-nya. Nah, setelah codingannya selesai dibuat, kita memasukkan di dalam VSC-nya, masukkan dataset retail sales 03-nya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam VSC-nya, ini codingan Python ini akan membaca dari data retail sales dataset 03. Ini terdapat pada import pada SPD. Nah, setelah dimasukkan, kita run codingannya. Nah, kita menunggu sampai codingan selesai dijalankan. Nah, di sini sudah dijalankan. Untuk hasilnya ada dataset bersih 10 baris pertama. Mulai dari 0 hingga 9. Terus di bawahnya itu ada Silhouette score per K atau K-means. Jadi ada K2 sampai K10. Untuk jumlah klaster terbaiknya berdasarkan Silhouette score itu ketiga dengan skor terbaiknya 0,3514. Dan jumlah anggota setiap klasternya untuk yang kosong itu 119 1341 dan yang kedua 40. Nah, untuk kita mempunyai elbow method. Nah, elbow method untuk kelompok 3 seperti ini. Ada juga Silhouette result skornya. Nah, ini selanjutnya kita mau ngecek Silhouette resultnya. Di sini ada Silhouette resultnya nih. Nah, itu dia. Itu Silhouette result tadi. Oh iya, Silhouette result. Nah, untuk Silhouette resultnya
ada K2 sampai K10, dan untuk yang klaster terbaiknya itu di K3 dengan CL skornya 0,3514 dengan WCSS-nya 2914,7402,001. Lalu kita ke tampilan Nah, lanjut ke tampilan Centroid nggak apa-apa. Centroid. Centroid dulu gitu. yang jendela 3. Nah, Lanjut yang Centroid di situ. ini Centroidnya dibagi menjadi 3 kategori karena kita memakai kategorinya 012 untuk klaster terbaiknya. Nah, selanjutnya ada dataset clean. Clean. Jendela 4. Nah, dataset clean ini Ada banyak. kita mau memakai dari 1 sampai 500. Untuk contoh dari 1 sampai 10-nya dari nomor 2 sampai 11 ya. 11. Selanjutnya ada mana ini? Selanjutnya ada Jendela biasa lah. namanya dataset cluster. Ini sama kayak dataset clean, cuman bedanya di sini kita menambahkan clusternya berada di kolom terakhir. Ada cluster 2, 1 dan 0. Untuk cluster baiknya yang itu nomor 1, cluster 1. Berikut hasil dokumen dari kelompok kami. Oke. Lalu Yang pertama, deskripsi fitur yang digunakan. Ini sesuai dengan ketentuan tugas, yaitu year, week of year, month, kategori, weekly sales, unit, sold, exclamation, promotion discount, store size factor, average, temporary. Dan untuk encoding data kategorinya, kategori itu ada 4. Yang clothing kode numeriknya 0, elektronik 1, grosir 2, sport 3. seluruh fitur numerik yang tersisa kemudian distandarisasi menggunakan standar seller agar memiliki skala yang setara sebelum dimasukkan ke algoritma Cummins. Di situ ada dataset bersihnya dari tahun 2023. Ada 10 atribut ya di situ. Terus kita menggunakan elbow method. Elbow method digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah cluster key dengan nilai WCSS. Terus titik siku pada grafik menunjukkan jumlah cluster yang cukup baik tanpa penurunan WCSS yang signifikan lagi. Nah, di sini ada elbow method. Jadi yang terbaik itu di 3. Ada di 3. Oh, 1 ya, ada di 1. 1 kan paling atas. Ya. Jadi selanjutnya ada evaluasi dengan Silhouette score sesuai mode yang ditugaskan Cummins dan Silhouette score. Pencarian jumlah cluster optimal dilakukan dengan menghitung Silhouette score untuk K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10. Ini dia ngomong cluster terbaiknya. Cluster terbaiknya 3. di 3 cluster terbaiknya. Dengan Silhouette score-nya 03514. 0,0 titik.
Nah, 3514, terus WCS WCS-nya 2914.74. Nah, ini tampilannya. untuk Shield Score berdasarkan jumlah cluster key-nya. Di sini yang paling cluster terbaiknya adalah 3 dengan skor 03514. Oleh karena itu jumlah cluster terbaik yang digunakan untuk pemodelan akhir adalah cluster 3 cluster, 3 cluster. yaitu 0, 1 dan 2. 5. Dari total data yang terklaterisasi adalah 500 baris terdistribusi dengan ke dalam 3 klaster dengan karakteristik pusat sentroid skala asli. Jadi kelompok kami membuat pusat sentroid untuk membagi 3 klaster tersebut. Nah, berikut adalah visualisasi PCA. Yang hijau itu adalah klaster 1 dan yang ungu adalah klaster 0 dan yang yang kuning adalah klaster 2. Interpretasi singkat klaster 0 itu weekly sales paling tinggi. Hampir tinggi, selalu ada promosi. Untuk klaster 1 weekly sales dan unit sales menengah ke tinggi. Promosi jarang terjadi. Store size factor sama dengan klaster 0, mencerminkan kondisi penjualan reguler pada toko besar tanpa promosi. Untuk klaster 2 weekly sales dan unit sold paling rendah. Store size faktor terkecil 0,888. Kategori produk didominasi kode 3 yaitu sports, mencerminkan toko atau kategori dengan volume penjualan lebih kecil. Evaluasi kualitas klaster. Evaluasi kualitas klaster akhir K sama dengan 3 menggunakan Shield Score menghasilkan nilai 0,3514. Interpretasi umum Shield Score nilai mendekati +1 menunjukkan klaster yang sangat baik dan terpisah secara jelas. Nilai mendekati 0 menunjukkan klaster yang saling tumpah tindih atau overlap, dan nilai negatif menunjukkan kemungkinan salah penempatan data pada klaster. Nilai 0,3514 termasuk kategori struktur klaster yang lemah tidak cukup. Klaster masih dapat dibedakan, namun terdapat tumpang tindih antar klaster pada beberapa titik data. Hal ini wajar, mengingat karakteristik data penjualan retail yang kontinu dan tidak memiliki batas kelompok yang tegas. Dibandingkan nilai K lain, K sama dengan 2 hingga K sama dengan 10, K sama dengan 3 tetap memberikan Shield Score tertinggi, sehingga dipilih sebagai jumlah klaster optimal untuk dataset retail sales dataset 03 ini. Jadi kesimpulannya pemrosesan data dilakukan dengan encoding kolom kategori menjadi numerik dan standarisasi seluruh fitur numerik. Yang kedua, pemodelan klasterisasi menggunakan algoritma Cummins dengan jumlah klaster optimal K sama dengan 3 ditentukan berdasarkan nilai Shield Score tertinggi 0,3514 di antara K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10. Yang ketiga, hasil klasterisasi menghasilkan 3 kelompok data penjualan dengan karakteristik yang berbeda dalam hal volume penjualan, intensitas promosi, dan ukuran toko. Yang keempat, Shield Score sebesar 0,3514 menunjukkan kualitas klaster yang cukup dengan struktur klaster yang dapat dibedakan meski terdapat tumpang tindih pada beberapa titik data. Sudah selesai penjelasan tugas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.